Film diawali dengan diperlihatkan seorang polisi bernama Moru. Hari itu, ia ditelepon oleh atasannya untuk menangani sebuah kasus kebakaran di sebuah klub malam. Namun ternyata ia terlambat sampai di TKP sehingga membuat kesan yang buruk untuk rekan kerjanya yang baru. Ia bahkan juga dimarahi oleh ketua kepolisian karena kinerjanya tersebut. Alhasil, ketua kepolisian pun merekrut seorang letnan bernama Letnan Salzman untuk bekerja sama dengannya. Sejujurnya, kesan pertama di antara keduanya sedikit buruk, terutama Salzman yang tidak suka dengan perilaku Moru. Setelah itu, Salzman dan Moru pun mendapatkan panggilan darurat untuk kasus penyanderaan di sebuah sekolah. Kemudian terlihatlah keadaan di sekolah yang sangat kacau karena seorang murid yang bisa mengeluarkan api dari tangannya. Selain dia, ada pula seorang siswa yang bernama Lily yang saat itu terlihat kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya tersebut. Begitu para polisi sampai di TKP, mereka langsung mengira bahwa siswa dengan kemampuan api itu adalah dalang dari kebakaran sebelumnya. Alhasil, mereka pun berusaha keras untuk bisa menangkapnya. Saat polisi lain masih menyusun strategi penangkapan, Moru malah dengan santainya mendekati anak itu, bahkan tidak membawa senjata sama sekali. Moru pun mulai mendekati anak itu perlahan-lahan sambil terus menenangkan hatinya. Sampai saat anak itu sudah mulai tenang, barulah ia dan polisi-polisi lain menangkap anak tersebut. Dari kejadian itu, polisi menemukan 2 buah benda yang tampak mencurigakan. Namun ternyata kasus kebakaran sebelumnya bukanlah ulah dari anak tersebut. Jadi mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan ada orang lain yang juga memiliki kekuatan yang sama persis dengan anak tersebut. Di tempat lain terlihatlah seorang remaja yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Disinilah baru terungkap bahwa benda yang ditemukan oleh polisi merupakan zat terlarang yang bisa membuat orang biasa dapat memiliki kekuatan super. Dan zat berbahaya itu ternyata diperjualbelikan dengan bebas kepada para remaja. Dan remaja-remaja di sana juga sangat tertarik untuk membeli karena kekuatan itu bisa membuat mereka terlihat keren. Di waktu yang sama, Moru memilih untuk berpisah dengan Salzman untuk menemui sahabatnya yang bernama Monte. Monte dahulu adalah seorang superhero yang banyak membantu masyarakat serta dikagumi oleh banyak orang. Dahulu, ia tergabung bersama 2 superhero lainnya yang bernama Kalista dan Gigaman, serta menjadi trio dengan nama Pack Royal. Namun karena faktor usia, ia pun sudah lama meninggalkan karirnya tersebut. Saat masih menjadi superhero, ia bertemu dan bekerja sama dengan Moru. Hal itulah yang membuat mereka masih akrab sampai saat ini. Di sana, Moru pun meminta tolong kepada Monte untuk membantunya menyelidiki dalang dari kasus kekuatan api sebelumnya. Setelah melihat ke buku catatannya, ia menyebutkan sebuah nama, yaitu seorang bernama Brazzero sebagai kandidat dari dalang kasus tersebut. Tanpa basa-basi, Moru pun langsung bergegas untuk pergi mencarinya. Setelah itu, barulah kita diperlihatkan sebuah markas penelitian yang dipimpin oleh seseorang bernama Naja. Nah, markas penelitian inilah yang telah memproduksi zat terlarang dan juga diperjualbelikan kepada para remaja. Naja tak bekerja sendirian, ia juga memiliki beberapa anak buah di markas tersebut. Keesokan harinya, para polisi pun melakukan rapat terkait dengan kasus kebakaran. Di sanalah Moru baru memberitahu tentang Brazzero kepada rekan polisi yang lainnya. Kini, Brazzero pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sementara untuk kasus kebakaran tersebut. Alhasil, kepala kepolisian pun langsung mengarahkan semua tim untuk bisa menemukan Brazzero. Setelah itu, Monte pun menelpon Moru untuk memberitahukan bahwa Brazzero saat ini ternyata sedang bekerja di sebuah restoran di Paris. Scene lalu beralih, memperlihatkan Kalista, sang mantan superhero yang saat ini bekerja sebagai seorang guru basket. Ia memiliki kekuatan untuk bisa melihat sekilas apa yang akan terjadi pada seseorang. Di saat yang bersamaan, Moru pun datang menemui Kalista. Di sana, Moru pun menanyakan perihal Brazzero kepada Kalista. Tak diduga, ternyata Kalista mengenal Brazzero dengan cukup baik. Bahkan Kalista juga dulu pernah membantu Brazzero untuk keluar dari penjara. Moru lantas meminta bantuan kepada Kalista untuk bisa menemukan Brazzero.
Namun sayangnya Kalista malah menolak hal tersebut. Namun Moru tak menyerah. Ia terus melanjutkan penyelidikannya bersama dengan Salzman. Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit tempat para korban kebakaran sedang dirawat. Di sana dokter mengatakan tentang seorang pasien kebakaran yang sudah meninggal dunia. Tadi duga ternyata pasien itu adalah Brazzero yang merupakan korban dari pembuatan zat terlarang tersebut. Diduga bahwa zat terlarang yang diproduksi oleh Naja terbuat dari darah manusia. Jadi kini Moru dan Salzman harus mencari dalang sebenarnya dari penyebaran zat berbahaya yang telah memakan banyak korban. Malam itu Moru memilih untuk lembur dan melihat-lihat foto dari CCTV di TKP saat kejadian. Dari foto itu ia menemukan satu orang yang kabur dari TKP malam itu. Alhasil Moru dan Salzman kembali mencari ke setiap rumah sakit yang merawat korban luka bakar. Setelah beberapa lama mereka pun menemukan pasien yang cocok dengan orang yang berada di foto CCTV tersebut. Orang itu ternyata kabur dan memilih untuk dirawat di rumah sakit yang berbeda dengan para korban lainnya. Dan tentu saja hal itu menimbulkan kecurigaan pada kedua polisi tersebut. Saat itu keduanya langsung menginterogasi orang itu dan memaksanya untuk mengatakan siapa pengedar dari zat tersebut. Mengingat efek samping dari zat itu sama seperti narkoba yang membuat penggunanya menjadi kecanduan. Dan nanti setelah kecanduan mereka akan menjadi korban penyedotan darah sama seperti Brazzero. Mengetahui hal itu, orang tersebut merasa ketakutan dan terpaksa memberitahukan penjual dari zat tersebut. Ia berkata bahwa seseorang bernama Ismail adalah orang yang menjual zat itu di luar sekolahnya. Yap, Ismail adalah salah satu orang yang diketahui merupakan anak buah dari Naja. Namun di sisi Naja, Ismail ternyata telah membawa pergi beberapa zat dan menghilang dari markasnya. Ia pun menduga bahwa Ismail mungkin saja akan berkhianat kepadanya. Jadi ia pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk pergi menemukan Ismail bagaimanapun caranya. Setelah itu terlihatlah Ismail yang saat itu sedang berjalan menuju suatu tempat. Di tempat itu ia ternyata telah ditunggu oleh para polisi. Alhasil ia pun mencoba kabur dari tempat tersebut dan dengan cepat Moru dan Salzman langsung mengejarnya. Dengan kerjasama tim yang baik, keduanya pun berhasil menangkap Ismail di dalam sebuah minimarket. Setelah itu Ismail langsung diinterogasi oleh Moru dan timnya. Namun sayangnya dalam interogasi itu Ismail memilih untuk bungkam dan tidak ingin mengatakan identitas bosnya. Hal itu tentu membuat pihak kepolisian menjadi semakin bingung dan tidak memiliki clue apapun. Baru kemudian setelah itu, Moru kembali mendapatkan informasi dari Monte tentang seseorang bernama Eclipso yang memiliki kekuatan untuk membuat orang lain menjadi buta. Mungkin saja orang itu juga memiliki hubungan dengan kasus yang saat ini ia tangani. Dan benar saja saat itu juga Eclipso ternyata menyerang kantor kepolisian. Di sana, Eclipso dibantu oleh beberapa anak buah Naja agar di sana mereka bisa membebaskan dan menangkap Ismail. Kekacauan itu membuat beberapa orang cukup panik. Bahkan beberapa polisi terluka cukup parah dan mengalami kebutaan sementara. Bahkan di dalam kantor itu, ia juga bertemu dengan Salzman yang ternyata juga mengalami kebutaan. Dan disinilah kita akhirnya diperlihatkan sebuah fakta bahwa sebenarnya seorang Moru ternyata juga memiliki kekuatan untuk memindahkan atau mengangkat benda serta bahkan menyerang apapun dengan tangannya. Karena kekuatan itulah dahulu Pack Royal juga tertarik untuk bekerja sama dengan Moru. Sementara Ismail yang berhasil ditemukan langsung dibawa oleh para anak buah menuju ke hadapan Naja. Tanpa basa-basi, Naja langsung membunuh Ismail dengan tangannya sendiri. Sebelum mati, Ismail mengatakan kepada Naja bahwa ia melihat seorang polisi bernama Moru yang memiliki kekuatan super. Informasi itu tentu membuat Naja tertarik dan memerintahkan kepada Rudy untuk mencari Moru. Di waktu yang sama, Kalista mendapatkan penglihatan tentang kedua muridnya yang akan mati akibat zat baru yang dikembangkan oleh Naja.
Kedua murid itu diberikan zat secara gratis sebagai sampel oleh anak buah Najah. Yang tidak mereka tahu bahwa mereka berdua hanya digunakan sebagai kelinci percobaan untuk menguji zat baru yang Najah kembangkan. Alhasil karena zat itu masih belum sempurna, kedua murid itu pun mati seketika setelah mencoba zat tersebut. Tak disangka zat biru itu ternyata dikembangkan oleh Najah dengan menggunakan darah dari seorang gadis bernama Lily. Nah, si Lily ini merupakan putri dari salah satu anggota Pack Royal yang bernama Gigaman. Dan kekuatan yang ada di tubuhnya tak lain dan tak bukan adalah keturunan dari mendiang ayahnya. Najah yang mengetahui kekuatan Lily menjadi sangat tertarik untuk mengembangkan zat agar ia juga bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Hal itu membuat Moru sangat marah sehingga ia pun langsung bergegas untuk menyelidiki penculikan tersebut. Namun sayangnya di tengah penyelidikan itu ia malah diculik dan dibius oleh beberapa anak buah Najah. Beruntung dalam keadaan pingsan, Moru masih bisa mengeluarkan kekuatannya dan membuat mobil yang ia tumpangi menjadi rusak karena tekanan dari tangannya. Kesempatan itu digunakan oleh Salzeman dan Kalista untuk menyelamatkan Moru. Namun sayang dari kejadian itu, Moru pun ditembak sebanyak 3 kali pada dadanya dan mengalami luka serius. Beruntung dengan kekuatannya, peluru yang menancap di dada Moru otomatis keluar begitu saja dari tubuhnya, sehingga penyembuhan pun bisa dilakukan lebih cepat. Tubuh Moru lantas dibawa oleh Salzeman dan Kalista menuju ke rumah Monte untuk dilakukan perawatan intensif. Di sanalah Kalista baru mengatakan kepada Salzeman bahwa Moru merupakan superhero sama seperti Pack Royal. Sayangnya pada sebuah insiden, Moru yang saat itu masih belum bisa menguasai kekuatan dengan sepenuhnya, lantas melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dengan niat untuk membantu menangkap penjahat, Moru melakukan kesalahan yang bahkan menyebabkan kematian dari Gigaman, ayah dari Lily. Semenjak kejadian itulah, Pack Royal mengalami perpecahan dan Moru tak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Namun kini Moru, Kalista, Monte, dan Salzeman harus bersatu untuk menyelamatkan Lily dan menangkap dalang dari semua kekacauan ini. Sambil menunggu keadaan Moru membaik, ketiganya melakukan penyelidikan terlebih dahulu agar tak membuang-buang waktu. Dalam penyelidikan tersebut, mereka pun akhirnya berhasil menemukan markas dari Najah. Dari seorang ilmuwan, mereka menemukan alasan mengapa Najah bertindak seperti saat ini. Jadi, dahulu saat Najah masih berusia 10 tahun, Najah juga sempat dijadikan sebagai objek penelitian untuk orang-orang yang memiliki kekuatan super. Namun, karena penelitian itulah, Najah pun didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Itulah mengapa Najah melakukan semua ini demi bisa membuat orang-orang lain mengalami hal yang sama dengannya, yaitu menjadi objek penelitian. Namun, sayangnya sampai saat ini Salzeman dan yang lainnya masih belum bisa menyerang markas Najah karena mereka juga membutuhkan kekuatan dari Moru. Alhasil zat itu pun masih terus beredar dan bahkan kekuatannya digunakan oleh oknum-oknum untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, markas Najah pun akhirnya diserbu oleh Salzeman, Monte, Kalista, dan beberapa anggota kepolisian. Mengetahui hal itu, Najah pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan semua stok zat mereka dan segera pergi dari tempat tersebut. Sementara ia membangunkan Lily dan membawanya pergi. Dengan zat-zat itu, anak buah Najah juga memiliki kekuatan super untuk menyerang para polisi. Meski Moru saat itu masih belum bisa ikut, beruntung mereka masih memiliki Monte yang memiliki kekuatan untuk berpindah tempat. Nah, kekuatan itu sangatlah diperlukan untuk bisa mengalahkan semua anak buah Najah. Di waktu yang sama, Najah membawa Lily untuk menyusuri jalan yang berbeda dari anak-anak buahnya, sehingga ia saat itu bisa melewati Monte dan yang lainnya. Namun siapa sangka ia malah dihadang oleh Moru. Melihat Moru membuat Najah semakin tertantang, sehingga ia pun menghirup zat lebih banyak untuk membuatnya semakin kuat. Najah pun terus menyerang Moru dengan membabi buta. Namun beruntung, Moru cukup pintar sehingga ia pun berhasil menghalau semua serangan dari Najah. Dan saat Najah lemah, Moru pun langsung menyerangnya dengan satu serangan. Saat itulah Salzeman pun datang untuk membantu Lily keluar dari gedung tersebut, sementara Moru dan Najah akan melanjutkan duel mereka.
Naja terus-menerus menghirup zatnya tanpa henti yang membuatnya semakin tak terkendali. Moru menggunakan kesempatan itu untuk membawanya pergi sejauh mungkin dan membuat Naja meledak dan hancur di atas langit. Awalnya orang-orang mengira bahwa ledakan itu juga akan menewaskan Moru. Namun ternyata Moru berhasil selamat dari insiden tersebut. Film diakhiri dengan kebahagiaan Moru dan yang lainnya karena telah memecahkan kasus zat berbahaya bersama-sama sekaligus menyelamatkan Lily. Dan film pun selesai.